Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dipilih oleh Allah, didudukkan di majlis yang sangat mulia ini. Karena kita ditakdir oleh Allah sampai dan menjalani puasa di bulan yang sangat mulia ini. Tidak mungkin kita bisa duduk di majelis yang mulia ini tanpa kehendak Allah. Tidak mungkin kita berpuasa, melakukan qiyamul lail, tadarus dan lain sebagainya tanpa dikehendaki oleh Allah. Karena perbedaan yang prinsip antara orang yang berakal dengan orang yang bodoh itu adalah kalau orang berakal itu pasti dia akan berkata, saya akan diapakan oleh Allah. Sedangkan orang yang bodoh itu dia akan mengatakan saya akan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata yang lebih indah, yang sering dan harus kita ucapkan selain Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur juga kita kepada Allah karena kita ditakdir oleh Allah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. 12 bulan itu sebenarnya sama saja, bulan yang satu dengan bulan yang lain. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-12 itu sama saja semuanya. Tapi kemudian Ramadan menjadi amat sangat istimewa karena Ramadan ada hal yang sangat istimewa, dibawa malaikat yang sangat istimewa, diberikan kepada nabi yang istimewa, dan menjadi pedoman umat yang istimewa, yakni Al-Quranul Karim. Sehingga Ramadan itu juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata-kata Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemuliaan Ramadan karena dipilih oleh Allah sebagai bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran. Malam-malam dalam Ramadan antara tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan malam-malam di selain bulan Ramadan sama saja sebenarnya. Tapi kemudian ada satu malam yang melebihi malam-malam yang lain karena di situ diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malaikat Jibril sebenarnya sama dengan malaikat yang lain. Yang membedakan malaikat Jibril dengan malaikat yang lain karena malaikat Jibril ini membawa sesuatu yang amat sangat istimewa dan tidak mungkin malaikat Jibril menambahi atau mengurangi hal yang istimewa itu ketika diperintah dibawa kepada Nabi yang mulia, ini Nabi Muhammad. Sehingga karena kemuliaan Al-Quran inilah malaikat Jibril disebut Al-Amin, malaikat yang bisa dipercaya, Ruhul Amin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dipilih menjadi orang-orang yang memiliki Al-Quran, orang-orang yang diwariskan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Thumma awrathnal kitab alladhina astafaina min ibadina, tapi faminhum zalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dzalika semuanya. Dzalika huwal fadlul kabir. Fadl yang amat besar dari Allah adalah ketika kita dipilih oleh Allah diwarisi Alkitab, yakni Al-Quran. Walaupun sikap kita mungkin setelah mendapatkan Al-Quran itu beda-beda tingkatan. Ada zalimun li nafsih, ada muqtasid, ada sabiqum bil khairat. Tapi walaupun toh zalimun li nafsih, tapi kita telah mendapatkan dzalika huwal fadlul kabir. Bulan Al-Quran adalah bulan yang dinamakan terhadap Ramadan. Bukan kita yang memberi nama. Sungguh sangat ironis apabila di bulan Ramadan ini kita tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau dahulu baginda Nabi pernah susah, pernah sedih, sehingga kesusahan dan kesedihan itu disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam munajatnya, dalam curhatnya, dan curhatnya Nabi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Rabbi, faqala ar-Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'ana mahjura.
Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu hadzal Qur'an, mereka menjadikan ini Al-Qur'an mahjuron, dipisahi. Jadi kesedihan yang paling sedih bagi seorang nabi penerima Al-Qur'an, nabi yang umatnya diberi mukjizat Al-Qur'an dari baginda Nabi, apabila umatnya itu sudah mulai menjauh dari Al-Qur'an. Saking sedihnya, Nabi matur kepada Allah, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan seseorang yang senang dengan Al-Quran itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan bertemu bersua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Tuhannya, maka tidak ada lain kecuali dia harus terus beramal soleh. Mudah-mudahan kita ditakdir memiliki kebahagiaan tertinggi ketika seseorang hamba ditakdir bisa bersua dengan penciptanya. Dan itu kenikmatan yang agung, kenikmatan yang tidak ada bandingnya. Tapi kemudian kata-katanya pakai yarju ya, yarju. Jadi ingat hikmah kemarin. Ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fa umniyatun. Harapan itu betul-betul menjadi harapan apabila disertai dengan amalan. Maka disebut falyaman. Mangkana yarju liqa rabbih falyaman. Artinya roja itu tidak akan menjadi roja kalau tidak disertai dengan amal. Tapi kemudian disebut dengan umniyah. Umniyah itu adalah lamunan hampa. Ingin ketemu Allah tapi gak ngaji, ya itu anaknya lamunan. Pada kesempatan ini ada satu dawuh yang ini sebuah cerita yang diceritakan langsung oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Kalau kita berbicara sahabat Mu'ad bin Jabal ini, subhanallah, dia adalah mahasiswa pertama yang paling luar biasa kritisnya. Ketika dia diutus oleh baginda Rasul ke Yaman menjadi gubernur di Yaman, Rasul ngetes dulu. Mu'ad bilang Yaman, saya jadi ingat anak saya yang di Yaman. Kawan-kawan saya juga yang berada di Mesir, anak-anak saya yang berada di Mesir. Ketika Mu'ad diutus ke Yaman, Rasulullah dawuh, ya Mu'ad, nanti kalau kamu di Yaman, kamu akan menjadi gubernur. Kalau ada masalah, kamu akan menghukumi masalah tersebut dengan apa? Ya dengan Al-Quran, kalamullah. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, ya dengan kalammu ya Rasul, hadis. Kalau nggak ada dalam hadis, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan piranti-piranti ilmu yang kau berikan kepada saya, wala alu, dan saya tidak akan melenceng. Maka baginda Rasul mendengar jawaban Mu'ad ini berbahagia, kemudian beliau menepuk dadanya Mu'ad. Saudara rasulihi, menepuk dadanya utusannya beliau. Saking bangganya baginda Rasul. Ajtahidu ra'yi wala alu ini menjadi tonggak pertama dalam dunia pemikiran, dan inilah yang menjadi andalan para mahasiswa dimanapun dia berada. Nah, sahabat Mu'ad itu adalah orang yang orang yang disebut paling faqih, paling ahli fikih. Ketika sahabat Mu'ad tahu bahwa Rasulullah wafat, beliau masih ada di Yaman. Tapi beliau tahu bahwa Rasulullah di Madinah itu wafat. Akhirnya beliau berangkat dari Yaman menuju Madinah. Sesampai di Madinah, beliau sudah tidak nututi baginda Rasul. Akhirnya beliau mendatangi rumah istrinya, yakni Sayyidah Aisyah. Di situ juga ada Sayyidah Fatimah. Ketika sahabat ngetuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, Sayyidah Fatimah menengok, ternyata yang datang adalah sahabat Mu'ad. Kemudian Fatimah membuka pintu sambil berkata, selamat datang, wahai orang yang oleh Abah disebut orang yang paling paham tentang
ilmu agama, orang yang paling paham tentang fikih. Itulah sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz itu juga pernah suatu saat beliau menangis di samping makam Rasulullah. Begitu sahabat Umar tahu sahabat Mu'adz menangis, beliau bertanya, "Ma yubkika ya Mu'adz? Apa yang menjadikan kamu menangis wahai Mu'adz?" "Saya menangis karena saya teringat baginda Rasul." Inilah hubungan yang luar biasa antara santri dan kiainya. Walaupun Mu'adz berada di Yaman, Rasul berada di Madinah, hubungan itu, jarak itu tidak menjadi masalah bagi beliau. Hubungannya luar biasa. Ketika di masjid itu ditanya, "Mayu bagi kayak Mu'adz, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Mu'adz?" "Saya menangis karena saya teringat baginda Rasul yang sudah wafat ini. Suatu saat dia dawuh kepada saya, panjang dawuhnya, tapi kemudian yang saya paling takutkan adalah, ya Mu'adz, al-yasir minarriya, al-yasir minarriya syirkun. Sedikit dari pamer itu adalah syirik." Subhanallah. Ini yang menjadikan Mu'adz menangis. Lah, pada kesempatan ini berkaitan dengan nuzulul Quran, baik saya sampaikan kepada anak-anak saya yang berada di Mesir, yang berada di Yaman, yang berada dimanapun tempat, asalkan dia adalah anak-anak Bahrul Ulum. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dan diceritakan ulang oleh sahabat Mu'adz. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Suatu saat saya bersama baginda Nabi dalam sebuah perjalanan. Fakultu, saya matur bertanya kepada Nabi, "Ini idealnya begini. Kalau kalian berkumpul dengan gurumu dan gurumu diam, orang alim itu biasanya gak kakean ngomong, harus dipancing. Mbah Yai Sahal itu nggak akan ngomong nebar-nebar dawuh, nebar-nebar fatwa, enggak, itu bukan ciri khas orang alim. Dia diam seperti mutiara. Mbah Yai Sahal kalau beliau pas sedang ke tambak beras, beliau tidak akan mengatakan ini haram, ini halal, ini makruh, ini harus dilakukan, enggak. Beliau diam. Saya waktu itu sambil mijit bertanya kepada beliau, bagaimana tentang ini, tentang niku, dan lain sebagainya. Saya hanya belajar dari para sahabat yang ketika dia berdua dengan baginda Rasul, itu menjadi kesempatan yang sangat indah untuk melakukan tanya jawab. Nah, ngaji itu bukan harus di kelas, dalam perjalanan pun bisa ngaji. Ini namanya santri yang luar biasa memanfaatkan waktunya untuk ilmu. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, hadisna bihadisin nantafi'u bihi. Tolong panjenengan ceritakan kepada kami sebuah hadis, sebuah dawuh di mana kami akan mengambil manfaat dengan dawuh tersebut. Tentunya bukan hanya Mu'adz, sebab beliau mengatakan nantafi'u dan hadisna. Jadi kepentingannya bukan kepentingan pribadi. Jadi kalau kamu berkumpul dengan gurumu, silahkan kamu bertanya, tapi jangan bertanya tentang urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan tentang yang bersifat pribadi. Bertanyalah hal yang besar. Orang yang besar itu bisa dilihat dari kualitas pertanyaannya. Tolong ya Rasul, dawuh pada kami semua dengan satu dawuh di mana kami akan mengambil manfaat dari dawuhmu tersebut. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi memenuhi permintaan Mu'adz tersebut. Jadi kalau guru ditanyakan murid, pasti dia akan dawuh. Saya bilang tadi, orang-orang yang hebat itu biasanya dawuhnya dipancing. Kalau kamu ketemu Abah Jamal, kalau ketemu Mbah Yai Nasir, kalau nggak dipancing, nggak akan keluar ilmunya. Sebab beliau bukan model orang yang tebar ilmu di mana. Ini namanya tebar pesona. Kata Kanjeng Nabi begini, "Idza aradtum 'aisyash su'ada wa mautash syuhada wan najata yaumal hasyr wad dhilla yaumal har wal huda minad dhalalah." Perhatikan. Idza aradtum, jikalau kamu ingin. Kalau enggak ingin enggak usah, enggak apa-apa ya. Idza aradtum, jikalau kalian semua menginginkan, satu, 'aisyash su'ada, hidup mulia, hidup gaya orang-orang said. Makanya dalam Ramadan itu
kita sering dawuh gimana itu? Ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan-golongan orang yang berbahagia dengan diterimanya amal-amal kami, dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang celaka yang amal-amalnya ditolak. Ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Kalau kalian menginginkan gaya hidup atau kehidupan selayaknya orang-orang yang beruntung, wa mautas syuhada, matinya mati syahid, hidup mulia mati syahid. Ini dalam bahasa yang lain Rasulullah tahu ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, yang kemudian menjadi semboyan Bung Tomo dan kawan-kawan, hidup atau mati. Iskariman au mut syahidan. Katakan yang Nabi, kalau kamu ingin hidup mulia, kalau kamu ingin mati ala matinya orang-orang syahid. Yang ketiga, wan najata yaumal hasyr, dan kamu menginginkan keselamatan pada yaumul hasyr, hari di mana kamu dikumpulkan, dihitung amalnya pada sebuah tempat yang kita dengar dari guru-guru kita itu disebut padang mahsyar. Wadilla yaumal har, dan kamu ingin mendapatkan naungan di hari di mana di situ tidak ada naungan dan panasnya luar biasa. Yang ketiga, yang keempat, wal huda minadh dhalalati, dan kamu ingin mendapatkan petunjuk dari ketersesatan, karena enggak mungkin kita mendapatkan petunjuk tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup ini yang paling mahal adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ingin ditunjukkan dari kesesatan menuju kepada jalan yang lurus, kata Kanjeng Nabi, kuncinya sederhana. Fa'adimu qira'atal Qur'an. Adimu qira'atal Qur'an. Langgengnu, ngulinaknu, biasaknu. Ini bahasa-bahasa peta ya. Ngulinaknu, langgengnu, membiasakan diri terus menerus apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Fa innahu kalamur rahman, karena sesungguhnya Al-Quran itu bukan kalam-kalam biasa. Quran itu bukan bacaan-bacaan biasa, tapi Quran itu adalah kalamur rahman, yang dalam bahasa tafsir disebut al-muta'abbad bitilawatih, membacanya dinilai ibadah. Fa innahu kalamur rahman. Yang kedua, wa hisnun minasyaiton. Kedua, Al-Quran itu akan menjadi benteng dari syaitan. Tidak ada benteng yang lebih kokoh dibandingkan Al-Quran. Maka biasakanlah kamu membuat bentengmu semakin kokoh. Yang terakhir, wa rujhanun fil mizan, dan menjadikan pengunggul dalam timbangan. Artinya timbangan kita akan lebih berat kebaikannya lewat membaca Al-Quran. Saya kira pesan baginda Rasul ini sangat-sangat berharga kepada kita. Kunci hidup itu sederhana, istiqomah membaca Al-Quran. Apalagi baginda Rasul pernah dawuh, pemberi syafaat tertinggi itu adalah Al-Quran. Bukan Nabi, kata beliau. Ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi minal Qur'an. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, pemberi syafaat afdalu manzilatan indallahi ta'ala, yang lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala minal Qur'an, dibandingkan Al-Qur'an. Beliau tahu, la nabiyyin, bukan juga nabi, wala malakin, juga bukan malaikat, wala ghairihi, dan juga bukan yang lainnya, seperti orang-orang soleh, wali-walinya. Semua diberi kesempatan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk memberikan syafaat, tapi biiznihi, dengan izin Allah. Tapi yang paling tinggi kedudukannya pemberi syafaat itu adalah Al-Quran. Nabi yang mengatakan, saya kalah juga dengan Al-Quran, kata baginda Nabi. Maka mari bersama-sama membiasakan diri, ngulinakno bahasanya,
ngulina nu apa itu membaca Al-Quran. Katakan dalam diri kita, tiada hari tanpa Al-Quran. Allahumma ma'al Quran. Ya Allah, mudah-mudahan kami bersama Al-Quran. Sebab afdalu ibadati ummati ba'dal faridati tilawatul Quran. Yang paling utama dari ibadah hambaku setelah yang fardu-fardu adalah Al-Quran. Mari bersama-sama sering berdoa dengan doa khatmil Quran. Kalau berdoa dengan khatmil Quran berarti kan kamu sudah khatam Al-Quran. Paling tidak berapa ya? 1 bulan ini kamu target berapa anak-anakku yang di dalam dan di luar negeri? Ojo kakean dengan sesuatu yang tidak terlalu ada gunanya. Sok sibuk ngurusi ini, ngurusi itu, sampai lupa ngurusi dirinya. Bahkan kadang-kadang lebih senang ngurusi orang dibandingkan ngurusi dirinya. Maksud saya ngurusi dirinya itu vitamin, asupan untuk dirinya lupa, yakni Al-Quran. Nah, gimana? Kira-kira berapa dalam sebulan ini? Iya, kalau bisa 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ya Allah, gak bisa. Lu, saya punya tulisan buku Al-Itqan fi Akhlaqi Ahlil Quran. Itu ya, menurut saya buku yang menurut saya agak bagus lah. Sesuai dengan bagus itu bukan karena saya yang nulis, karena di samping ditempelkan kepada Al-Quran. Sahabat-sahabat itu kadang-kadang sarokaat hatam. Kita bandingkan dengan sahabat. Terus kalau yang lain, ya kalau nggak bisa begitu, 3 hari hatam. Kalau nggak bisa 3 hari hatam, ya paling tidak yang paling bagus itu adalah 5 hari hatam. Apalagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. 5 hari hatam, barang siapa dalam 5 hari hatam, maka dia tidak akan dilupakan Al-Qurannya oleh Allah. 5 hari hatam, 5 hari hatam. Ada yang modelnya Fahmi disyaukin, model hatamannya. Paling tidak Ramadan ini kita tidak boleh melewatinya tanpa menghatamkan Al-Quran. Ya minimal berapa lama? Ya Mas kira-kira dihitung sendirilah. Paling tidak 3 kali hataman. Kalau nggak bisa ya 2 kali hataman. Kalau sudah 1 kali hataman itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih kesibukanmu? Nggak punya anak saja. Apa sih kesibukannya? Nggak memandikan anakmu. Oh, kamu hanya tidak punya kesibukan kok. Hanya sok-sok sibuk gitu ya. Kolek-kolek kesibukan. Ada sebuah kata-kata orang Madura yang menurut saya indah sekali. Begini. Pasera oreng. Seeparingi tompeng. Terus ki tero sebuter nase. Nika orang selok beres. Arab tuh. Padahal nanti itu akan diganti. Bahasa Arab itu diganti dengan bahasa Madura. Jadi orang-orang Arab akan belajar bahasa Madura. Kemudian Madura ini diarabkan. Seperti sekarang kita sedang mengindonesiakan bahasa Arab. Pasera orang. Seeparingi tompeng. Siapapun orang yang sudah diberi tumpeng. Ya. Ki tero nase sebutir, masih menginginkan sebutir nasi. Orang itu tidak waras. Orang dia lo beres. Apa artinya? Wong sudah punya tumpeng kok masih menginginkan sesuap nasi, sebutir nasi. Artinya apa? Orang yang oleh Allah diberi anugerah Al-Quran, kemudian dia menganggap Al-Quran itu kecil sehingga dia melirik sesuatu selain Al-Quran yang sangat kecil nilainya. Maka orang itu membesarkan sesuatu yang kecil dan mengecilkan sesuatu yang besar. Makanya disebut, lo bener orangnya. Gendeng orangnya. Lo beres. Apa artinya? Apa artinya orang ini? Ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakal cerdas. Amin. Allahumma amin. Kita sudah punya tumpeng. Kita sudah punya Al-Quran. Jangan pernah mengatakan ada yang lebih penting dibandingkan Al-Quran. Maka saya bilang, ojo sok sibuk sehingga meninggalkan Al-Quran.
Al-Quran. Itu namanya mengecilkan sesuatu yang besar dan membesarkan sesuatu yang kecil. Mari terus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilau wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Doa ini kamu hayati. Ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Karena nggak mungkin kita punya qarin yang lebih mulia dibandingkan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Terus wa fil qabri munisa, teman terindah, teman terbaik, teman tersantun dalam kuburan kita adalah Al-Quran. Wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a, syafaat yang paling luhur pada hari kiamat adalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa mendapatkan Al-Quran sebagai syafaat kita kalau kita tidak membaca Al-Quran? Maka iqra'ul Quran fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Bacakan Al-Quran, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Wa fil qiyamati syafi'ah wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilau wa imama. Allahumma dzakirna minhuma nasina 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina ya maulana innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita kelak menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Ya Allah, hari ini kami bisa membaca Al-Quran itu semata-mata karena jasa orang tua kami yang mengajarkan alif, ba, ta, jim. Kami bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena orang tua kami yang mengajarkan. Kami bisa Allahu Akbar, kami bisa Sami Allahu liman hamidah juga karena orang tua kami yang mendidik kami. Kami bisa berpuasa Ramadan karena kami diperintah oleh orang tua kami dan orang tua kami mencontohi kami dengan berpuasa Ramadan. Kami bisa tadarus karena orang tua kami yang mencontohkan dirinya pada kami bahwa di malam-malam Ramadan beliau bertadarus. Ya Allah, kami tahu ini baik, ini buruk karena orang tua kami yang mengajari kami. Hari ini di antara orang tua kami sudah Engkau panggil karena telah menyelesaikan kewajibannya. Ya Allah, andai apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini berpahala, tolong kirim pahalanya kepada kedua orang tua kami. Tolong juga kirim pahalanya kepada orang tua kami. Sebab kami nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut tanpa pelajaran dari orang tua kami. Tapi ya Allah, apabila dalam kehidupan kami terjerumus dalam kesalahan, tolong kesalahan, dosa dari kesalahan kami jangan Kau timpakan kepada kedua orang tua kami. Demi Allah, beliau tidak pernah memerintahkan kami untuk berbuat jelek. Demi Allah, mereka tidak pernah menyuruh kami untuk berbuat maksiat. Semuanya hanya karena kami yang lalai. Semuanya hanya karena kami yang ghaflah. Semuanya karena kami yang kalah dengan hawa nafsu kami. Ya Allah, muliakan guru-guru kami, terutama guru yang mengajari kami Al-Quran. Darinya kami mengambil sanad Al-Quran. Dan sanad tersebut sampai kepada baginda Rasulullah. Jadikan mereka orang-orang yang terbaik di sisimu, ya Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari Ramadan ini tanpa Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, anak-anak kami yang berada di depan kami maupun yang tidak berada di depan kami, tolong anugerahkan mereka akhlakul karimah. Tolong anugerahkan mereka akhlakul karimah. Tolong anugerahkan mereka akhlakul karimah. Sebab misi Rasulullah tertinggi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya Allah, mohon jaga mereka dari al-akhlak al-madbumah, dari akhlak yang tercela.
Ya Allah, terus bimbing hati anak-anak kami, hati santri-santri kami, hati murid-murid kami, dimanapun mereka ya berada ya Allah. Mohon bimbing, berikan cahayamu kepada hati mereka. Nawwir qulubahum binuri hidayatik. Nawwir qulubahum binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anak kami yang berada di luar negeri, baik itu yang berada di Yaman maupun yang berada di Mesir, Ramadan ini kalian tidak berkumpul dengan orang tua kami. Jasadnya saja yang tidak berkumpul. Tapi hati kalian, hati kami orang tuanya pasti akan selalu bersama kalian. Saat kalian di tempat yang jauh sana mulai menurun semangatnya, ingatlah tambak beras, ingatlah Mbah Wahab, ingatlah Mbah Fatah, ingatlah Mbah Nyai Musyarofah, ingatlah Mbah Nyai Wahab, ingatlah Mbah Nyai Huriyah, ingat Abah Jamal, ingat Mbah Yai Nasir, maka pasti kalian akan semangat lagi. Anak-anak yang sebentar lagi juga akan pulang ke rumahnya, mungkin di rumahnya kalian akan mengalami fluktuasi iman. Apa fluktuasi iman itu? Al-iman yazid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Saat imanmu naik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian saat imanmu mulai turun, ingatlah guru-guru kalian. Pasti kalian akan malu, pasti kalian akan sadar kembali. Hidup hanya sementara. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka jangan memberi madarat kepada orang lain. Buatlah guru-guru kalian, buatlah orang tua kalian, dan buatlah Nabi Muhammad, Nabi kalian, tersenyum kepada kalian, tersenyum kepada kalian. Bayyidu wujuha nabiyikum wa masyaikhikum bisalihi a'malikum. Bayyidu, putihkan wajah nabimu, putihkan wajah kedua orang tuamu, putihkan wajah leluhur-leluhurmu, putihkan wajah guru-gurumu bisalihi a'malikum, dengan prestasi amal kalian yang berdasarkan ilmu kalian. Selamat berlebaran yang berada di luar negeri. Saya terbawa karena salah satu yang berada di luar negeri adalah anak saya, Mas Hasan. Selamat ya, nak. Semangat, semangat. Kalian pasti lebih mulia dibandingkan Abah. Kalian pasti lebih hebat dibandingkan saya. Karena saya ini hanya produk lokal. Saya ini hanya produk lokal. Hanya produk pondok-pondok lokal. Sedangkan kalian bisa ke tempat-tempat yang jauh. Mudah-mudahan kalian bisa lebih mulia dibandingkan Abah kalian. Dan yang berada di sini, jangan berkecil hati. Gus Baha produk lokal, Buya Ar-Rosi produk lokal, Mbah Yai Jamal produk lokal. Semuanya rata-rata produk lokal. Produk-produk itu hanya sekedar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menjalani di mana Allah mendudukkan kita, disitulah yang terbaik. Inilah yang berdasarkan Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Dimanapun kalian didudukkan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, mudah-mudahan di situ menjadi tempat yang barakah. Kalian tetap harus seperti ikan teri. Apa sih ikan teri itu? Kecil dia, hidup di lautan yang asin, tapi dia tidak asin. Apa artinya? Sekelilingnya tidak mampu mempengaruhi asinnya ikan teri. Loh bah, ikan asin itu teri loh. Itu teri setelah dipanggang dan setelah dipanaskan. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalani sisa-sisa Ramadan. Ingat, semakin akhir Ramadan ini semakin mahal ya. Semakin akhir Ramadan ini semakin mahal. Maka harus semakin mengencangkan ikat pinggang. Anak-anak yang akan liburan, saya khawatir jeleng tambah turun. Maka yang khawatir imannya turun, gak usah berlibur saja.
nggak usah pulang saja, di pondok saja. Tapi biasanya kalau di pondok malah tambah turun karena nggak diawasi oleh pengajian. Sudah, mari sama-sama sadar bahwa Ramadan tinggal sebentar. Ramadan hanya tinggal separuh, dan separuh ini adalah saat-saat yang mulia karena kemungkinan Lailatul Qadar berada di antara hari-hari yang masih tersisa. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam as-su'ada al-maqbulin, dan mudah-mudahan kita bukan al-ashqiya al-mardudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.